Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin masih melanjutkan cerita yang berjudul Kuntilanak Merah pada bagian kelima. Sebelum masuk ke kelanjutannya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai ke kelanjutannya dan selamat mendengarkan. Sarah, tolong jangan bunuh gue mohon. Rengek Bobby pada Sarah yang mulai mendekatinya. Namun Sarah hanya tersenyum sinis. Kamu tenang saja, sebentar lagi penderitaanmu akan segera berakhir, tutur Sarah dengan suara berat. Tubuh Bobby bergetar hebat melihat Sarah yang mulai ritualnya. Bobby terus berdoa dalam hati, berharap keajaiban menimpanya. Mulutnya seperti terkunci, badannya kaku tidak bisa digerakkan. Mantra pun mulai terlantunkan dari mulut Sarah. Angin bertiup kencang. Akar-akar pohon merambat mengikat tubuh Bobby yang mulai kaku. Bobby meraung meminta tolong, namun semuanya sia-sia. Duh pengawasan luang sajen, Raja Pangeran luang gaib, kaulo baris maparin kurban, jeung sabalatna pasihan kekuatan anu agung. Lantunan mantra sederhana dari bahasa Sunda yang keluar dari mulut Sarah. Tangannya terangkat ke atas. Tiba-tiba sosok makhluk hitam besar yang menyeramkan datang. Lidahnya menjulur panjang dan runcing. Matanya hitam, kepalanya botak pelontos, dengan urat besar kemerahan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Badannya setengah ular, bersisik, dan kuku tangannya yang hitam panjang runcing. Makhluk itu memindai tubuh Bobby dengan tatapan yang nyalang. Ia mulai mengendus dengan hidungnya yang aneh. Wajahnya tak beraturan, giginya seperti gigi buaya. Bobby hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tengah ia hadapi. Makhluk itu mendekati Sarah. Entah apa yang dia lakukan pada iblis wanita itu. Namun setelah itu, ia kembali mendekat pada Bobby, menyeringai menampakkan gigi-gigi tajamnya. Serak! Dengan gerak cepat, makhluk itu mengoyak wajah Bobby hingga terlihat tulang pelipisnya. Bobby menjerit sejadi-jadinya. Makhluk itu pun semakin brutal mencabik-cabik tubuh Bobby hingga terlihat sangat mengenaskan. Sarah tertawa lantang, matanya merah menyala melihat tubuh sintal Bobby yang kini sudah hancur. Ususnya berserakan di tanah, juga seluruh isi perutnya kini sedang menjadi santapan makhluk itu. Sarah pun pergi setelah ia mendapatkan apa yang ia cari. Jenny menjerit dari tidurnya, lalu bangkit dengan nafas terengah-engah. Tak terasa ia pun menangis sejadi-jadinya. Mama! Teriak Jenny panik. Ia terus saja menangis seraya memeluk lututnya. Tubuhnya gemetaran, keringat dingin bercucuran. Tak lama mamanya pun datang dengan tergesa. Ada apa, Jen? Tanya mamanya khawatir. Kak, Bobby mah. Jenny tadi mimpi Kak Bobby dibunuh sama makhluk aneh. Tapi mimpi itu kayak nyata. Jelas Jenny seraya terus menangis. Mamanya sontak kaget, ia memegangi dadanya. Ya Allah, lindungi anakku. Ibunya pun ikut histeris karena pasalnya Bobby belum juga pulang ke rumah. Rocky, awas! Teriak Bima yang melihat sebuah akar pohon menjuntai hendak melilit tubuh Rocky. Sentak Rocky berlari mendengar teriakan Bima. Bim, lari! Suasana semakin mencekam. Akar-akar pohon merambat menjalar mereka. Keduanya berlari tak memikirkan apapun yang ada di depannya. Hingga Rocky terperosok ke dalam sebuah lubang, namun tidak dengan Bima. Bim, tolongin gua, Bim! Teriak Rocky meminta tolong, namun Bima yang masih panik memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Saat ia merasa semua sudah aman, ia pun keluar dan menghampiri lubang yang terdapat Rocky di dalamnya. Gue coba cari cara buat narik lo dari sana. Lo tunggu gue. Teriak Bima ke dalam lubang. Dan tanpa menunggu jawaban, ia segera mencari alat atau apapun itu yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Rocky dari lubang. Bima berjalan mencari sesuatu yang berguna, hingga ia menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Bima terdiam sejenak, memperhatikan sekelilingnya.
lalu memberanikan diri menghampiri gubuk itu. Kosong, sunyi. Bima melangkahkan kakinya ke dalam gubuk tua nan usang. Baru saja ia sampai di ambang pintu, perutnya serasa diaduk-aduk, mencium aroma anyir darah juga bau busuk yang membuat kerongkongannya serasa pahit dan enek. Bima menutup hidungnya menggunakan baju, mencoba untuk mengurangi bau busuk yang masuk ke indera penciumannya. Aduh, Tiba-tiba ia tersandung sesuatu benda. apaan nih? Guman Bima bertanya-tanya, namun saat ia sadar, matanya terbelalak ketika ia melihat potongan kaki yang ia kenal betul, sepatu yang menempel pada potongan kaki itu. Bobby? Bima menutup mulutnya keras, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nampak juga potongan tubuh yang lainnya berserakan di tanah. Bima semakin tak tahan, perutnya semakin mual hingga ia muntah di sana. Ia pun melihat tali tambang yang tergeletak di tanah, lalu mengambilnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Rok, lu masih hidup kan? Begik Bima dari atas. Iya, cepet tolongin gue. Timpal Rocky dari dalam, suaranya menggema di dalam lubang besar itu. Bima lantas mengikat ujung tambang itu ke pohon, lalu ujung yang lainnya dilempar ke dalam lubang. Rocky mengambil tali yang menjuntai jatuh, mencoba naik ke atas dengan seutas tambang yang dilemparkan Bima. Namun, baru saja setengah perjalanan, Rocky terkejut melihat ke bawah. Ternyata ratusan kalajengking dan makhluk mengerikan lainnya keluar dari sebuah lubang di pojokan. Rocky panik dan dengan cepat memanjat ke atas. Keberuntungan masih memihak pada mereka. Mereka selamat dari insiden barusan. Namun, Bima masih belum bisa melupakan hal yang baru saja ia temui. Lo kenapa, Bim? Tanya Rocky yang bernafas terengah-engah karena lelah habis memanjat tadi. Gue nemuin Bobby. Ujar Bima dengan wajah tak karuan. Di mana? Dia masih hidup kan? Tanya Rocky segera, namun mimik yang ditunjukkan Bima tidak memberikan bukti baik. Lo kenapa, Bim? Jangan bilang Bobby. Rocky menjeda ucapannya, menelisik lebih dalam raut yang digambarkan Bima. Lo ikut gue sekarang. Bima menarik tangan Rocky menuju gubuk tadi. Mereka berjalan mengendap-endap ke dalam sana. Bima yang sudah mulai terbiasa dan tahu langsung menutup hidungnya. Sedang Rocky menunjukkan sikap yang sama seperti Bima saat baru saja datang ke sana. Buset, bau banget. Papa Rocky seraya mengibas-ibaskan tangannya. Bima tak merespon. Ia masih berjalan masuk ke dalam gubuk itu. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tuh. Bima menunjuk ke potongan tubuh Bobby yang sudah hancur berserakan di tanah. Rocky seketika terdiam. Bahkan bau busuk yang menusuk hidungnya ia lupakan sejenak. Bobby. Rocky masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia melirik ke arah Bima yang hanya bisa menundukkan kepalanya. Bim. Bobby, Bim. Rintih Rocky yang mulai putus asa melihat jasad temannya. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Kita harus cari jalan keluar. Kita harus pulang. Serga Bima seraya menarik tangan Rocky. Namun naas, tiba-tiba para penunggu di sana memergoki mereka yang sedang berada di dalam gubuk. Tengkuk mereka dipukul menggunakan balok kayu hingga keduanya pingsan. Kembali ke Roni. Mah, Roni titip Dimas ya. Tolong jaga Dimas baik-baik. Ujar Roni seraya menyerahkan putranya pada sang ibunda. Ada apa ini, Ron? Kamu mau kemana? Tanya ibunya was-was. Naluri seorang ibu memang selalu peka. Ada hal yang harus Roni bereskan, Mah. Tolong jaga Dimas. Jangan sampai lengah. Jelasin dulu sama ibu, ada apa ini? Raut ibunya semakin khawatir. Roni menunduk membuang nafas gusar. Ada yang mengincar kami untuk dijadikan tumbal dan sarana balas dendam, Mah. Pungkas Roni akhirnya, ibunya sontak kaget, begitupun ayahnya. Siapa? Apa maksudnya balas dendam? Tanya ayahnya ikut bicara. Sarah, dia datang untuk membalaskan dendamnya pada pemerkosanya. Dan saat dendam itu terbalaskan, ayah dari pria itu tidak terima dan ingin berbalik menyerang dengan cara mengincar keluarga kita. Jelas Roni, mereka pun nampak tak percaya dengan apa yang barusan Roni jelaskan.
Namun mereka begitu yakin melihat keseriusan anaknya. Ya sudah, kamu bereskan semuanya. Biar Dimas, ayah sama mama yang jagain. Kamu jaga diri baik-baik. Kamu tenang aja, ayah juga akan ikut bantu kamu. Makasih ayah, kalau begitu Roni pamit pulang dulu. Roni mencium kedua tangan orang tuanya, lalu bergilir mencium kening putranya. Papa mau kemana? Tanya Dimas. Roni tersenyum. Papa ada kerjaan sebentar ya sayang. Kamu tunggu di sini sama nenek dan kakek. Nanti papa jemput kamu lagi ya. Roni memeluk tubuh mungil putranya, seakan ia takut jika itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dimas, jangan nakal ya. Nurut sama kakek dan nenek. Jangan kemana-mana. Titah Roni mengingatkan. Dimas mengangguk polos. Lalu Roni berpamitan untuk pulang. Kedua orang tuanya menatap kepergian Roni. Kekhawatiran menyelimuti mereka saat ini. Bu, panggil kerabat yang lain. Kita adakan pengajian untuk membentengi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Titah ayah Roni pada istrinya. Di sisi lain, semua warga mengadakan pencarian Bobby, Rocky, dan juga Bima. Seperti biasa, warga kampung membawa kentongan dan barang lainnya. Pencarian dilakukan pada malam hari, karena mereka percaya jika ini ada sangkut pautnya dengan kejadian hilangnya Jaka waktu itu. Bobby, Bima, Rocky. Suasana kampung menjadi ramai oleh warga yang melakukan pencarian. Tunggu, sepertinya saya tahu mereka di mana. Ujar seorang ustadz merasakan sesuatu yang janggal. Di mana Pak Ustadz? Tanya ibu Bobby yang khawatir. Mereka berada di alam yang berbeda. Ibu dari mereka pun histeris mendengar anak mereka yang hilang ke alam yang berbeda. Lalu, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya mau anak saya pulang. Tanya ibunda Rocky yang kini menangis histeris. Begitupun yang lainnya. Saya akan mencoba masuk ke dunia mereka. Pencarian pun dihentikan sementara. Semua warga pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan para pihak keluarga yang bersangkutan berkumpul di rumah Bobby. Baru saja ustadz itu masuk ke dalam rumah. Ia berpas-pasan dengan Ranti. Mata mereka bersitatap. Ranti menatap kedatangan ustadz itu tak senang. Ia lalu melengos ke dapur. Ustadz itu tersenyum. Lalu mereka berkumpul di ruang tamu. Mereka duduk di atas karpet. Sang ustadz nampak khusyuk membaca ayat suci Al-Quran. Lalu sedetik kemudian ustadz itu memejamkan matanya. Terlihat suasana hutan belantara yang gelap gulita. Ustadz itu berjalan seraya mencari ketiga pemuda itu. Burung gagak berterbangan di atas langit. Suaranya memekakan telinga siapa saja yang mendengarnya. Sang ustadz terus beristighfar, sembari terus mencari, hingga akhirnya ia melihat sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia berjalan menghampiri gubuk itu, sama seperti yang lainnya. Ustadz itu pun nampak kurang nyaman dengan aroma yang keluar dari daerah gubuk itu. Dengan hanya membawa tasbih di tangannya, ustadz itu masuk ke dalam dengan mengucapkan salam saat ia masuk ke dalam gubuk itu. Seketika tanah terguncang, sang ustadz berpegangan pada kayu yang menopang rumah itu. Saat semua sudah normal kembali, ia dikagetkan dengan potongan tubuh Bobby yang berserakan di lantai. Ustadz itu mengucapkan istighfar dengan lantang. Tiba-tiba, sosok penunggu alam itu keluar karena terusik oleh kalimat-kalimat yang diucapkan ustadz itu. Suara geraman makhluk itu terdengar menyeramkan. Ustadz berkomat-kamit melihat makhluk aneh yang datang menghampirinya. Beraninya kau datang mengusik alamku. Serta makhluk itu dengan suara berat disertai geraman. Ia terlihat sangat marah karena ulah ustadz yang datang mengusik alamnya. Alamnya beberapa kali terguncang akibat lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut sang ustadz. Sang ustadz tersenyum, tak sedikit pun terlihat raut wajah takut darinya. Kembalikan ketiga pemuda itu, mereka bukan milikmu. Titah sang ustadz dengan tenang. Mereka sudah diserahkan oleh Sarah sebagai tumbal. Makhluk itu tertawa mengerikan. Sang ustadz tetap tak gentar. Kembalikan atau aku hancurkan kerajaanmu. Gertak ustadz, makhluk itu terlihat marah karena ancaman sang ustadz. Makhluk itu mencoba menyerang, namun dengan cepat ustadz menghindar. Makhluk berlendir itu tampak saat marah.
Tiba-tiba suara gagak bersautan memekakkan telinga. Ditambah angin yang bertiup kencang, bak badai yang menerjang. Ustadz itu mencoba membentengi dirinya agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Hahaha, kau lihat, pemuda itu sudah mati kulahap. Makhluk itu tertawa seraya menunjukkan sisa potongan tubuh Bobby. Sang ustadz mengusap dadanya. Dasar laknat. Sang ustadz membacakan ayat kursi dan ayat suci lainnya. Makhluk itu berhasil terkecoh. Ia berteriak kesakitan. Alam gaib itu berguncang hebat. Berhenti. Makhluk itu meraung-raung. Suaranya keras hingga menggema di seluruh penjuru hutan. Tak lama kemudian Sarah datang karena ada yang akan menggagalkan rencananya. Sarah menyerang ustadz itu hingga terpental. Saat ustadz itu lengah, Raja Iblis itu pun ikut menyerang hingga membuat tubuh ustadz itu terluka. Iblis tertawa. Sang ustadz memohon pertolongan dalam hati, melafalkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Tiba-tiba, ia melihat Rocky dan Bima duduk terikat di sebuah kursi. Sang ustadz mencoba mengalihkan perhatian mereka, mengecoh dengan ilmu yang ia miliki. Ustadz itu menjadi tiga, lalu berlari ke arah yang berbeda. Sarah mengejar salah satunya, juga makhluk itu, dan ustadz yang aslinya berlari menyelamatkan kedua pemuda itu. Sang ustadz membangunkan mereka terlebih dahulu, lalu membukakan tali yang mengikat mereka satu persatu. Setelahnya, mereka berlari kabur dari sana. Namun sial, iblis-iblis itu mulai menyadari jika mereka telah dikelabui. Mereka terlihat marah, ketiganya berhenti dengan nafas tercekat. Di depan mereka kini sudah berdiri Raja Iblis itu dan juga pasukannya. Sang ustadz mulai fokus melafalkan ayat-ayat Al-Quran untuk melawan mereka. Saat ustadz sibuk bertarung dengan Raja Iblis, kedua pemuda itu mencoba bersembunyi. Namun, Sarah mencoba menarik mereka. Kedua pemuda itu melafalkan ayat suci sebisa mereka. Meski mereka terbilang jauh dari Sang Pencipta, kali ini mereka berusaha untuk mengingat sedikit demi sedikit yang mereka ketahui. Sarah sedikit terkecoh dan sang ustadz lalu berlari menarik tangan mereka ke dalam sebuah lubang hitam. Bruk! Tubuh mereka ambruk di atas karpet yang diduduki para keluarga ketiga pemuda itu. Bima, Rocky! Ibu-ibu mereka langsung memeluk anaknya masing-masing. Namun tidak dengan ibunda Bobby. Ia nampak khawatir karena tidak mendapati anaknya bersama mereka. Nafas mereka terengah-engah, wajah mereka kucel dan bau. Maafkan saya, Bu. Anak ibu sudah terlanjur ditumbalkan oleh orang yang dulunya mati karena ulah anak ibu. Jelas sang ustadz merasa bersalah. Sontak tangis ibunya Bobby juga ini pecah. Jeritan memilukan menyeruak menggema di seluruh ruangan. Yang sabar ya, Bu. Ini sudah takdir yang maha kuasa. Tutur sang ustadz mencoba menenangkan. Sedangkan ayah dari Bobby hanya bisa mematung di dekat sofa. Ia baru saja datang. Tiba-tiba mendapat kabar jika anak sulungnya mati ditumbalkan. Ayahnya Bobby memegang dada dan terkena serangan jantung mendadak. Semua orang di sana langsung ricuh, berambur menolong ayah Bobby yang kini luruh di atas lantai. Ustadz mengecek denyut nadinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar ustadz itu seraya mengusap wajah ayah Bobby yang matanya masih terbuka. Belum habis tangis atas kepergian anaknya, kini bertambah dengan menyusulnya sosok suami yang dicintainya. Ayahnya Bobby pun dimakamkan hari itu juga. Para pelayat berdatangan silih berganti. Suasana duka menyelimuti rumah besar itu. Keluarga besar mereka nampak sedang mencoba menenangkan keluarga yang ditinggalkan. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di dalam hingga keluar rumah. Tangis para keluarga duka menambah kesan pilu suasana hari itu. Setelah disolatkan, jenazah lalu dikebumikan. Ayah dan adik Bobby tampak masih berdiri di dekat pusara orang yang mereka cintai, ditemani sang ustadz yang tadi menolong mereka. Bu, saran saya, ibu berhentikan perempuan yang bekerja di rumah kalian. Saran sang ustadz yang khawatir jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Maksudnya Ranti? Tanya ibu Bobby memastikan. Sang ustadz mengangguk. Jenny mulai paham apa yang dimaksud oleh sang ustadz. Bentengi diri kalian, lebih dekatkan dengan Sang Pencipta, agar tak ada lagi yang bisa mencelakai kalian. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Suasana sudah hampir gelap, keduanya masih di sana. Angin bertiup kencang. Suara gagak tiba-tiba bersautan dan akhirnya keduanya memutuskan untuk pulang. Malamnya diadakan acara tahlilan. Semua tamu sudah berkumpul di ruang tengah yang dibuat luas. Jamuan makanan tampak berderet di tengah-tengah mereka. Tahlil pun berjalan hingga selesai. Weni, ibu temani di sini ya. Kalau bisa setelah ini, kamu pindah ke rumah ibu aja di kampung sebelah, supaya ibu bisa pantau kamu dan kita bisa kumpul lagi. Ujar nenek Bobby pada ibunya Bobby yang wajahnya masih sembab. Iya bu, besok kita pindah ke rumah ibu. Rumah ini akan Weni jual. Weni mau tinggal sama ibu aja. Ujar Weni ibunya Bobby seraya memeluk ibunya. Ya sudah, kamu jangan berlarut-larut. Gak baik. Kasihan anak dan suamimu kalau kamu berlarut-larut menangisi mereka. Di rumah Sarah, tampak Ningsih dan suaminya tengah duduk di ruang tamu dengan hati was-was. Sedangkan Roni berada di kamar. Bruk. Terdengar seperti suara benda terjatuh tepat di atas genteng mereka. Semuanya sontak terkejut. Roni keluar dari kamarnya yang baru saja habis menunaikan sholat. Ada apa, Bu? Tanya Roni yang datang terkopoh-kopoh. Gak tahu, Ron. Timpal Ningsih yang ketakutan. Karto nampak sudah mengerti. Sekarang lebih baik kita mengaji, Bu. Kita bentengi diri kita agar tidak ada yang bisa mengganggu kita. Ujar Karto pada istrinya. Roni. Panggil Karto seakan memberikan isyarat. Baik, Pak. Mereka pun duduk di atas gelaran karpet, membentengi diri mereka dengan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba pintu seperti dibanting dengan keras. Jendela terbuka sendiri. Angin bertiup kencang. Sinar rembulan menerobos masuk ke dalam rumah. Suara geraman terdengar nyaring di telinga. Namun mereka tetap fokus pada apa yang tengah mereka kerjakan, walau jantung serasa mau copot saat itu juga. Pas jam 12 malam, muncul makhluk tinggi besar dengan 4 taring mencuat di atas dan di bawah giginya. Matanya besar, tak memiliki kelopak mata. Kulitnya kasar dan menyeramkan. Kukunya panjang juga runcing. Perutnya buncit dan pusarnya menonjol keluar. Telinganya pun seperti babi. Entah makhluk apa itu. Yang jelas ia menyeringai dan mencoba menarik Ningsih. Ningsih yang ketakutan dan tak fokus pada bacaannya akhirnya terpental hingga tubuhnya membentur ke tembok. Ibu! Teriak Roni. Karto pun menjadi tidak fokus melihat istrinya diserang makhluk itu. Mereka terkecoh, suasana menjadi tak wajar. Makhluk itu semakin brutal. Ia menyerang Karto dan juga Roni. Semuanya terluka. Mereka terlempar ke tempat yang berbeda-beda. Jangan ganggu keluargaku! Teriak Sarah. Ia langsung menyerang makhluk itu. Namun Sarah tak cukup kuat untuk melawan makhluk yang lebih kuat darinya. Itu karena 2 orang gagal ia tumbalkan untuk menambah kekuatannya melawan makhluk kiriman Bondan itu. Sarah terus menyerang walau ia beberapa kali terpental. Ningsih bangkit dibantu oleh suaminya. Roni mencoba berdiri walau kakinya terluka akibat diserang oleh makhluk itu. Keluargamu akan menjadi milikku. Makhluk itu tertawa keras. Lidahnya yang runcing menjulur panjang hingga ke perut. Juga lendir kecoklatan yang terus menetes dari ujung lidahnya. Membuat siapa saja akan merasa jijik saat melihat makhluk itu secara langsung. Jangan harap, pekik Sarah lalu terus mencoba menyerang makhluk itu. Hingga akhirnya Sarah kalah karena ia melawan musuh yang tak sepadan dengannya. Karto yang sudah kembali sadar lalu membaca ayat suci dengan lantang, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Namun, Karto malah menghentikan lantunannya karena ia melihat putrinya juga menerima efek dari ayat suci yang ia ucapkan. Makhluk itu mendapat celah, menjadikannya kesempatan untuk kembali menyerang. Makhluk itu memporak-porandakan isi rumah. Semua barang berantakan. Saat makhluk itu hendak menyerang Roni, tiba-tiba segerombolan orang datang. Di tengah-tengahnya terdapat ayah Roni, juga kiai-kiai yang sengaja didatangkan untuk melawan makhluk yang dikirimkan Bondan untuk menyerang keluarga Sarah. Semuanya menyerang makhluk itu berkeroyok, hingga makhluk itu kewalahan dan akhirnya kalah lalu menghilang. Ron, kamu gak apa-apa, nak? Tanya ayahnya seraya membantu Roni bangun. Ningsih dan Karto ditolong oleh para warga yang datang karena mendengar keributan.
Roni, nggak apa-apa. Dimas gimana ya? Tanya Roni yang teringat akan putranya. Kamu tenang saja, Dimas sama ibu. Bondan duduk bersila di kamar khususnya. Sesajen dan taburan bunga mawar lengkap dengan dupa yang menyala berada di hadapannya. Asap dupa memenuhi isi ruangan. Mantra-mantra terucap dari mulutnya yang hampir keriput. Bondan masih fokus bermeditasi. Makhluk itu datang dengan penuh amarah yang memuncak. Hingga akhirnya, makhluk suruhannya malah balik menyerang Bondan. Ia mencapik-capik tubuh Bondan hingga hancur. Bondan pun menjerit kesakitan. Istrinya datang karena mendengar suara teriakan suaminya. Begitu pintu terbuka, ia melihat makhluk besar itu tengah membunuh suaminya. "Bapak!" Istri Bondan menjerit sejadi-jadinya. Lalu makhluk itu pergi setelah ia puas membunuh Bondan. Bondan tewas dengan mata yang melotot dan tubuh yang bersimpah darah. Tubuhnya hancur karena cakaran makhluk itu. Hingga isi perutnya berserakan di lantai. Istrinya menjerit-jerit melihat jasad suaminya yang mati mengenaskan. Berita kematian Bondan pun menyebar luas, serta merta dengan berita pesugihannya. Kejadian di rumah Sarah juga tak kalah menghebohkannya di kalangan masyarakat. Itu karena tetangga Sarah yang mendengar suara keributan memanggil warga dan aparat desa. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Sarah dan mendapati kejadian yang mengejutkan. Semuanya pun disangkut pautkan dengan kematian Bondan. Mereka menduga jika makhluk pesugihan Bondanlah yang menyerang keluarga Ningsih. Keesokan harinya, para warga datang membantu pemakaman Bondan. Baru saja menginjakkan kakinya di ambang pintu, bau busuk menyeruak memenuhi isi ruangan. Tak ada yang tahan lama-lama di dalam rumah saking busuknya. Hanya istrinya dan beberapa warga yang datang untuk sekedar berbelasungkawa lalu keluar. Istrinya sangat terpukul atas kejadian yang menimpa suaminya. Ia juga takut jika makhluk itu nanti datang lagi dan menyerangnya. Jasad Bondan membusuk dipenuhi belatung dan ulat-ulat. Saat hendak dikebumikan pun butuh banyak orang untuk mengangkat kerandanya yang sangat berat. Semua warga kewalahan, bahkan saat prosesi pemakaman pun terjadi hujan lebat disertai petir. Di sisi lain, Rocky duduk di ranjangnya seraya memeluk kedua kakinya. Trauma yang ia alami sangat parah, hingga membuat jiwanya menjadi sedikit terusik. Kini ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, melamun, berbicara sendiri, bahkan terkadang ia mengamuk tak karuan. Bu Rosma, sang bunda pun khawatir dengan kondisi putranya. Ia pun berniat ke rumah mendiang Caka untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Rosma menatap putranya dari ambang pintu kamar. Melihat wajah putranya hampa, kosong, namun penuh beban. Naluri seorang ibu tak pernah salah. Ia beranggapan jika putranya memang membuat kesalahan hingga ia harus menerima karmanya sekarang. Rosma berjalan melusuri jalan raya pedesaan yang tak terlalu ramai. Pikirannya kalut. Rocky adalah harapannya satu-satunya. Hanya ia yang dia punya. Sanak saudaranya yang lain berada di desa sebelah. Tak terasa ia pun sampai di rumah almarhum Caka. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu mengucapkan salam. Lama tak ada jawaban, hingga ketukannya yang ketiga. Masih tidak ada tanggapan. Rosma mengembuskan nafas berat, lalu berbalik berniat untuk pulang. "Bu Rosma?" seru Bu Nani saat Bu Rosma hendak pergi. Ternyata Bu Nani sedang berada di belakang rumah. Ia mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya, lalu menghampiri ke pekarangan rumah. Roni duduk di kursi seraya menikmati secangkir kopi hitam miliknya. Desas-desus warga kampung tentang masalah yang menimpa keluarganya terus merembet hingga desa tetangga. Roni tak bisa lagi mencegahnya. Para warga menyimpulkan sendiri pandangan mereka. Roni pun belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab semuanya jadi berantakan seperti ini. Hari ini, Roni berencana akan pergi ke rumah Pak Cipto, orang kepercayaan Bondan dalam memegang perkebunan. Dulu Roni menganggap jika ladang yang ia garap adalah milik Pak Cipto. Ternyata itu juga adalah lahan milik juragan Bondan yang terkenal di sana. Roni tak ingin kehilangan pekerjaannya saat ini, karena ia masih harus membiayai Dimas putranya. Dan ia juga berniat mengumpulkan uang untuk modal ia membuka toko sembako seperti cita-citanya. "Ron, kamu mau pergi kemana nak?
Sekalian ibu ikut ya, ibu mau ke pasar mau beli bumbu dapur. Ujar Ningsih seraya membawa tas belanjaan di tangannya. Roni tersadar dari lamunannya, lalu mengiyakan pertanyaan ibu mertuanya. Mereka pun berangkat menggunakan motor kesayangan Roni, motor yang penuh kenangan ia bersama mendiang istrinya. Dulu, Roni pertama kali bertemu dengan Sarah saat Sarah ke rumahnya mengantarkan pesanan ibunya. Sarah memulai bisnisnya sejak ia masih gadis. Hingga ia menikah, ia masih meneruskan usaha kecil-kecilannya. Tak terasa mereka sudah sampai di sebuah pasar desa yang ramai. Pikiran Roni masih terbayang kenangannya bersama Sarah. Sepanjang jalan, kenangan itu terbayang-bayang di benaknya. Hingga ibu mertuanya pergi pun ia tidak tahu. Pikirannya kalut saking rindunya ia pada istrinya. Sarah, Mas rindu sama kamu. Guman Roni seraya menatap keadaan pasar, berharap ia melihat sosok Sarah datang menghampirinya seperti dulu. Ia kerap mengantar istrinya ke sana untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Roni membuang nafas berat, lalu menyalakan mesin motornya. Saat Roni berlalu, sosok wanita nampak memperhatikan kepergian Roni dari balik kerumunan. Kembali ke rumah Bu Nani. Bu Rosma, ada perlu apa dengan saya? Tanya Nani seraya menyuguhkan secangkir teh hangat di meja. Rosma masih nampak ragu untuk menyampaikan niatnya. Namun ia juga tak tahan melihat anaknya yang semakin hari semakin membuat ia khawatir. Begini Bu, kedatangan saya kemari untuk menanyakan perihal masalah Rocky dan teman-temannya. Barangkali Ibu tahu sesuatu. Masalah Jaka yang juga ada sangkutannya dengan anak saya. Beberapa hari lalu, Rocky dan ketiga temannya yang tersisa hilang. Lalu kabarnya mereka dibawa ke alam gaib. Dan setelah ditemukan, kini sikap Rocky seperti orang depresi. Jelas Rosma, Nani terdiam. Sebenarnya Nani sudah menduga maksud dari kedatangan ibunya Rocky ke rumah. Secara belakangan ini, sedang booming desas-desus tentang kejadian yang bersangkutan dengan kejadian itu. Nani menghirup nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan sebelum angkat bicara. Iya, saya tahu. Jaka dan teman-temannya adalah pelaku pelecehan terhadap almarhumah Sarah, anak Bu Ningsih yang meninggal bunuh diri. Dan arwah wanita itu bangkit untuk membalaskan dendamnya. Ia membunuh anak saya, juga anak dari Juragan Bondan. Juragan Bondan tidak terima, dia balik menyerang keluarga Sarah. Dan Sarah mengambil sisa dari orang yang melecehkannya untuk dijadikan tumbal, agar dia mendapat kekuatan untuk melawan makhluk kiriman Juragan Bondan. Nani menjeda ucapannya yang panjang lebar. Ia mencari tahu semuanya, bahkan ia tahu sejak dulu kalau Bondan menganut ilmu hitam dan pesugihan. Dari sejak Bondan datang ke rumahnya, Nani bahkan sudah menduga jika nanti anaknya mati, Bondan akan balik menyerang keluarga Sarah. Nani menundukkan wajahnya sejenak, menahan genangan air mata yang terus memaksa untuk keluar. Rosma masih menunggu dengan sabar. Ia mengusap pundak Nani, menguatkan pundak rapuh itu. Mungkin nanti dia juga akan bernasib sama seperti dia, hidup sendirian setelah ditinggalkan oleh buah hatinya. Dan setelah kedua pemuda itu ditemukan, yang kabarnya hanya Bobby yang tidak selamat, keluarga Ningsih diserang habis-habisan. Namun keluarga Roni datang membantu untuk melawan makhluk yang menyerang keluarga mereka. Hingga makhluk itu kalah dan balik menyerang tuannya. Bondan meninggal, dibunuh makhluk itu. Lanjut Nani. Rosma tidak menyangka jika Nani mengetahui hal itu sejauh ini. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan anak saya? Tolong, saya tidak mau kehilangan Rocky. Nani terdiam, tatapannya kosong. Genangan air mata masih tersisa di pipinya yang hampir keriput. Tidak ada yang bisa dilakukan. Wanita itu tetap akan datang sebelum semuanya mati. Timpal Nani dingin. Saya juga kehilangan Jaka, anak saya satu-satunya. Tangis Nani pecah,
Lukanya tentang kepergian Jaka terkoyak lagi. Rosma memahami apa yang Nani rasakan, tapi ia tetap berpikir keras bagaimana caranya agar anaknya bisa selamat. Rosma berterima kasih lalu berpamitan. Sepanjang jalan ia terus berpikir, hatinya tidak karuan. Rasa cemas yang luar biasa kini sedang menggerogoti jiwanya. Rosma mempercepat langkahnya, ingin cepat bertemu dengan anaknya. Ia takut jika sesuatu terjadi pada buah hatinya. Sesampainya di depan rumah, ia mendengar teriakan Rocky dari dalam. Gegas ia masuk dan melihat apa yang terjadi. Terlihat Rocky yang meringkuk di pojok kamar ketakutan. Badannya gemetaran, suasana kamar berantakan. Pergi Rocky, Rosma mencoba meraih tubuh putranya, namun Rocky terus memberontak. Ibu. Rocky gegas memeluk ibunya ketika ia sadar. Bak anak kecil yang ketakutan, Rocky menangis di pelukan ibunya. Ada apa, Nak? Rosma terus menenangkan putranya. Baru kali ini ia melihat anak semata wayangnya seperti ini. Rocky tak menjawab, hanya isak tangis yang terdengar. Rosma mengusap pundak Rocky, lalu berdiri dan membereskan kamar yang super berantakan itu. Rocky menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan dengan tangan yang memeluk kedua kakinya. Wajahnya gelisah, lingkar hitam terpampang jelas di bawah matanya. Rambutnya ikal berantakan, juga baju yang hanya itu-itu saja. Ayo Nak, ibu bantu. Kamu istirahat ya, ibu buatkan teh hangat buat kamu. Rosma membantu Rocky berdiri, lalu memapahnya ke atas kasur miliknya. Rocky masih terlihat sangat gelisah, depresi, bisa dibilang begitu, bahkan lebih dari itu. Rosma berlari ke dapur, membuatkan segelas teh hangat untuk sekedar menenangkan kecemasannya. Pikiran Rosma semakin kusut, cerita Nani terbayang-bayang di benaknya. Bahkan kini ia merasa takut jika semuanya benar, dan dia akan kehilangan putranya dengan cepat. Setelah selesai, ia langsung membawa teh hangat itu ke kamar Rocky. Terlihat pemuda itu masih termenung menatap tembok, pandangannya kosong. Rosma semakin tak tega. Hatinya nelangsa, ibu mana yang tega melihat buah hatinya terpuruk seperti itu. Tak jarang, ia mendengar Rocky menangis secara meracau, menyuruh seseorang untuk pergi. Namun entah siapa itu, Rosma mengira jika Rocky hanya berhalusinasi. Namun, sejak mendengar cerita Nani tadi, dugaannya kini berubah. Mungkin benar yang dikatakan oleh Nani, jika ini ada kaitannya dengan Sarah, putri Ningsih yang meninggal secara tragis. Jika memang benar, ia akan merasa sangat bersalah untuk itu. Kini Rosma berniat untuk menanyakan kebenarannya pada Rocky. Namun ia berpikir lagi untuk menanyakan itu nanti ketika ia sudah merasa tenang. Karena jika ia menanyakannya sekarang, ia tidak akan mendapat jawaban yang ia perlukan. Kembali ke Roni. Pak Cipto, kedatangan saya kemari untuk menanyakan apa saya masih bisa bekerja di ladang itu. Secara sekarang Bapak yang dipercaya mengelola ladang tersebut setelah kepergian juragan. Tutur Roni tanpa basa-basi. Cipto tersenyum. Ia adalah pria yang bijaksana. Kepribadiannya yang baik membuat dia terkenal dengan good attitude-nya. Tentu saja Nak Roni, kamu masih tetap bekerja di sana. Dan berhubung kinerja kamu sangat baik dan giat, gaji kamu saya naikkan 10%. Jawab Cipto ramah. Senyumnya masih melekat di bibirnya yang hampir keriput. Terima kasih Pak. Nani duduk di sofa melingkah khas zaman dulu, menatap luar rumah dari balik jendela. Tatapannya kosong, namun semilir angin membuat rambut terurainya sedikit bersibak. Di keheningan, terlihat arwah Jaka sedang berdiri di belakang sang bunda dengan ekspresi pilu. Wajahnya pucat, ia tidak menampakkan wujud aslinya. Ingin ia meminta maaf pada sang ibu atas kesalahannya, membuat ia meninggalkan ibunya sendirian. Bulir bening jatuh dari kelopak mata yang tidak mampu lagi membendung. Nani sangat merindukan sang buah hati. Nani memejamkan matanya. Dingin, terasa seperti sentuhan di tangannya. Nani terbelalak. Jaka.
Guma narik liri, air matanya kini menganak sungai. Kamu jengukin ibu, nak? Tak ada jawaban, laki-laki hanya semilir angin yang menjawab setiap pertanyaan yang terlontar. Suasana kampung yang masih asri, jauh dari kata polusi, membuat hal mistik masih sangat lekat di sana. Rumah Nani yang berada tepat di depan kebun jambu yang rimbun, di depan pekarangan rumahnya, terdapat jalan yang tak terlalu besar, jalan aspal yang sederhana, bahkan terdapat beberapa lubang di sana. Bu, Bima haus. Ujar Bima yang masih berada di atas berangka rumah sakit, dengan selang infus yang masih menempel di tangannya, juga perban di beberapa bagian tubuhnya. Tidak ada sautan dari ibunya. Bima mencoba memanggil lagi. Kali ini ibunya datang dengan segelas air. Namun, wajahnya datar tanpa ekspresi, dan tanpa bicara sepatah kata pun, ia menyodorkan gelas pada Bima. Ibu, kenapa? Ibu sakit. Tanya Bima seraya meraih uluran gelas yang diberikan ibunya. Ibunya masih tak menjawab, wajahnya masih datar. Sampai saat Bima hendak meneguk airnya, tiba-tiba air itu berubah menjadi darah. Sontak Bima langsung melempar gelas itu ke lantai. Suara gaduh tercipta dari pecahan kaca yang terhempas keras. Bima panik, nafasnya naik turun. Saat ibunya berbalik badan seperti dugaannya, kini ibunya berubah menjadi sosok wanita tua dengan kulit keriput dan mata yang berwarna putih penuh. Dia menyeringai, menampakkan gigi hitam berantakannya, membuat Bima terkejut bukan main. Sosok itu terus mendekat padanya. Bima melempar semua barang yang ada di dekatnya dengan kalap. Pergi, Pegik Bima. Nenek, temenin ya. Sosok itu mengeluarkan tawanya yang menyeramkan, mencoba meraih tubuh Bima. Namun tiba-tiba ibunya datang dengan tergesa-gesa karena mendengar teriakan putranya. Bima, Bima, ini mama nak, ini mama. Ibunya terus mencoba menenangkan anaknya yang terus meronta-ronta. Namun dalam pandangan Bima, ibunya adalah sosok hantu yang tadi mendekatinya. Bima semakin kalap tak terkendali, hingga para staf rumah sakit datang dan mencoba menenangkan Bima. Seorang dokter terpaksa menyuntikkan obat bius di tangan Bima karena Bima semakin tak dapat dikendalikan. pergi. Teriak Bima, namun kali ini semakin melemah lalu tidak sadarkan diri. Ibunya menangis melihat kondisi Bima yang mengkhawatirkan. Ayah Bima bekerja sehingga jarang menengok Bima di rumah sakit. Ibunya masih histeris, meski kini Bima tak lagi berontak, kini ia terlelap dalam tidurnya. Terlihat tenang dari sebelumnya. Hana ibunya Bima mengelus lembut rambut Bima dengan isak tangis yang masih terdengar walau samar. Semua petugas rumah sakit mulai keluar satu persatu. Sebenarnya, ada apa nak? Guman Hana lirih. Rocky, kau sedang apa nak? Mau makan apa? Ibu masakin. Ujar Rosma sembari duduk di samping Rocky yang tengah duduk termenung di sofa ruang tamu. Namun, Rocky tetap bergeming, lingkar hitam di area matanya menandakan jika ia tidak tidur semalaman. Entah apa yang membuat ia tak tidur. Rosma menghembuskan nafas, mencoba untuk sabar menghadapi anaknya yang kini tak seceria sebelumnya. Rocky, boleh ibu tanya sesuatu nak? Rocky mengedipkan matanya perlahan. Rosma tersenyum menganggap itu sebuah tanggapan dari putranya. Apa kau membuat kesalahan nak? Rocky mengangkat wajahnya. Terlihat raut keterkejutan di wajahnya. Rosma sudah menduga jika itu akan terjadi. Rocky terlihat menyambungkan pandangannya ke seluruh ruangan. Nak, tegur Rosma lembut. Rocky menatap dalam mata ibunya. Tampak lembah penyesalan di mata Rocky. Air matanya meleleh. Dengan sikap ibunya memeluknya untuk menenangkan jiwa rapuh itu. Tak apa nak, kau manusia. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Semua orang pernah berbuat salah. Rosma terus menenangkan putranya, sedang Rocky terus terisak di pelukan ibunya.
Maafin aku, Bu. Maaf untuk apa? Sudah ya, jangan nangis lagi. Sekarang kamu cerita sama ibu apa yang sebenarnya terjadi agar ibu bisa bantu kamu. Rocky menjeda ucapannya. Ia menundukkan wajahnya yang kusut. Tak apa nak, bicaralah. Ibu akan bantu kamu, jangan takut. Aku adalah penyebab kematian Sarah, Bu. Tangis Rocky kembali pecah. Hati Rosma teriris. Ternyata benar yang diceritakan Nani. Ia memeluk Rocky erat, tak ingin kehilangan putranya seperti Nani kehilangan Jaka. Apa yang harus ibu lakukan, nak? Rocky nggak tahu, Bu. Rocky bingung. Sarah terus datang ganggu Rocky. Dan mungkin aku yang akan jadi sasaran berikutnya setelah Bobby dan yang lainnya. Rosma memeluk kembali tubuh putranya yang gemetaran hebat. Enggak boleh. Kamu enggak boleh tinggalin ibu. Maafin aku, Bu. Ikhlasin aku. Jika nanti datang giliranku, Bu, aku pasrah. Aku yang salah, Bu. Enggak. Kita cari cara supaya Sarah enggak ganggu kamu lagi ya. Harus. Gak ada cara apapun yang bisa menghentikan dia, Bu. Dendamnya terlalu kuat untuk kita lawan. Rocky menyesal, Bu. Sangat menyesal. Rosma masih tenggelam dalam tangisannya. Kini pikirannya semakin tak karuan. Dia harus berusaha agar Sarah tak mengambil putranya. Dimas, sini nak. Seru Ningsih pada sang cucu yang sedang asik bermain di halaman rumahnya. Dimas selalu bergegas menghampiri Ningsih yang duduk di teras rumahnya. Makan dulu ya sayang, nanti sakit kalau telat makan, ujar Ningsih. Dimas mengangguk dengan wajah polosnya. Ya sudah, Dimas tunggu di sini sama Boni ya. Main dulu, nenek ambilin nasi buat kalian berdua. Ningsih lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sedang Dimas bersama Boni, anak tetangga Ningsih yang seumuran dengannya. Roni sudah mulai kembali bekerja, sedangkan Karto sedang ke kebun milik mereka untuk memanen cabai rawit dan yang lainnya untuk dijual ke pasar. Sini kita makan dulu, seru Ningsih dengan wajah ceria dan piring berisikan makanan di tangannya. Anak-anak itu pun berhambur menghampiri Ningsih dengan kelucuan mereka. Ningsih tak hentinya tersenyum melihat kedua anak kecil yang masih polos tanpa dosa itu. Melihat Dimas, ia jadi teringat akan putrinya dulu ketika ia masih kecil. Tingkahnya sama persis dengan anaknya Dimas. Sarah sering bermain di depan rumah mereka, berlarian ke sana kemari dengan teman-teman sebayanya. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.